Perkembangan UMKM saat ini tumbuh pesat. Jika dilihat dari banyaknya UMKM yang tumbuh, tak heran jika UMKM merupakan penopang perekonomian tanah air. Di Indonesia, perkembangan UMKM memiliki siklus transaksi yang begitu cepat, dan produknya pun cenderung berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya UMKM yang terletak di Kampung Lego, Kelurahan Sukaraja, Prabumuli Selatan. Yai, salah seorang pelaku UMKM kerupuk, sejak tahun 2005 masih menggunakan alat secara manual untuk produksi kerupuk dengan memakai kayu. Saat ini usaha kerupuknya masih berjalan dengan alat yang sudah modern dengan memakai gas. Bahkan produksi kerupuk yang dikelolanya semakin meningkat. Ya, kita membuat tukang murah ketahuan. Mas Liman gantung tak dia. Kerupuk yang dibuatnya menggunakan bahan seperti sagu, gandum, tepung beras, serta ikan laut dengan perbandingan sagu 1 karung, gandum 5 kilo, tepung beras 5 kantong, ditambah bumbu seperti bawang putih, garam, dan bumbu sasa. Selain itu, Yai juga membuat kerupuk jange dengan bahan sagu dan gandum serta diberi bawang merah. Dalam satu hari, usaha kerupuk Yai dapat memproduksi kerupuk sampai 3 karung. Sedangkan untuk kerupuk jange bisa 2 karung sampai 3 karung. Kalau dulu tuh bikin kerupuk paling cuma setengah karung. Alhamdulillah sekarang tuh mencapai 6 karung. Kalau kerupuk samok jange itu 6 karung. Itu ya alhamdulillah sekarang tuh paca ngerjakan tetangga itu. Lokal sendiri apa untuk keluar, Bu? Untuk keluar. Biasanya dipasarkan kemana aja, Bu? Dipasarkan ke Prabumuli, ke pendopo, ke dusun-dusun tuh, Karangenda, Karang ke Tratani. Patratani, ke sanonya ke dusun apa dek? Belimbing nyampe juga ke Beringin. Kalau goreng tuh kadang-kadang 6 karung, 7 karung. Cuman itu kan berapa macam. Kalau perbungkus ada yang 10.000, ada yang 8.000, ada yang 4.000. Kalau kerupuk nggak bisa naik, mak itu nah harganya tetap. Kalau kepingin lagi untuk modal. Kalau kepingin modal tuh untuk apa namanya dek? Saya mengembangkan usaha. Iya.
Untuk pembuatan kerupuk ini, Yai dibantu pekerja pria dan wanita. Bahkan salah satu pekerjanya Rahmawati. Sejak kelas 4 sekolah dasar sudah ikut menjadi pembuat kerupuk. Saat masa pandemi, usaha kerupuk Yai sempat mengalami pasang surut, baik produksi maupun pemasaran. Kini, produksi kerupuk Yai mulai bangkit dan berkembang kembali. UMKM di Indonesia juga dihadapkan pada persoalan perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dari offline ke online. Permasalahan lainnya menyangkut tenaga kerja, imbas dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hambatan distribusi produk, dan kesulitan bahan baku produksi. Bukan apinya di sini. Dalam satu hari, produksi kerupuk yang diperoleh para pekerja ini bisa mencapai 30-40 kg. Rahmawati misalnya, sejak dari kecil membuat kerupuk. Menurutnya, untuk pembuatan kerupuk dulunya agak sulit. Namun sekarang, karena sudah terbiasa, Rahmawati bisa membuat kerupuk dengan mudah. Bekerja sebagai pembuat kerupuk diakuinya mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Langsung kecil lagi. Ini baru setahun aku. Setahun. Iya. Tapi gawinya memang cetak kerupuk. Iya, dari kecil. Untuk belajar nyetak kerupuk itu susah tak? Kalau masih kecil kemarin ya agak susah, sekarang tidak lagi. Susahnya di mana? Dorongnya. Waktu kita masih belum bisa tuh kan dorongnya kan agak keras. Jadi memang ada tekniknya. Iya, ada tekniknya. Berarti adonannya tuh mesti ini ya. Iya, harus pas. Pas. Terus bentuk besarnya ukuran kerupuk itu sudah ditentukan bagaimana? Iya, ditentukan, ada tuh kadang besar itu nah. Sesuai lah dengan tenaga kita, jangan didorong kuat. Kalau kekuatan dia kebesaran. Kalau ini kadang 35. 35 kilo. Kadang 40, kadang kate uang. Kalau udang rami mah ini dikit. Dapat kilo ya? Iya. Itu sampai jam berapa? Dapat 35 kilo itu? Kadang sampai jam 12, kadang sampai jam 11. Biasanya dapat upahnya berapa banyak? Aku paling banyak 40 kilo. Pekerja lainnya Adi Suganda yang sudah 2 tahun ikut membuat kerupuk di tempat Yai. Adi Suganda mendapat tugas bermacam-macam seperti membuat kerupuk dan mengukus kerupuk. Menurutnya, dalam mencetak kerupuk kadang ada kesulitan. Tapi bagi yang sudah terbiasa, tidak mengalami kesulitan. Sama halnya dengan Rahmawati. Adi Suganda dalam sehari juga bisa mencetak kerupuk
30 sampai 40 kg dengan upah 1 kg kerupuk Rp1.000. Ini di sini baru 2 tahun lah. Iya. Tugas Bapak apa Pak di sini Pak? Ini segala macam nyita ini sama kukusan itu. Kalau untuk nyetak kerupuk ini sulit nggak Pak? Ini ya diomong ke sulit, kalau yang sudah biasa agak bisa juga. Gitu. Ya sulitnya yang udah biasa gitu. Ya harus pas ini, kalau kekerasan ya susah juga. Dalam sehari Bapak biasa berapa banyak cetakan kerupuknya Pak? Ini kalau per kilo kan paling 30 kilo. 10 kilo. Sekilonya 1.000. Dari pabrik sana nih, 3 pabrik itu sekitar 20 tahunan. Jika dilihat dari proses pembuatan kerupuk di tempat Iyai cukup sulit. Tetapi dengan tangan terampil para pekerja pembuat kerupuk akan menjadi lebih mudah. Dengan usaha pembuatan kerupuk ini juga menjadikan usaha kerupuk Iyai dapat membantu tetangga sekitar dalam menambah penghasilan. Yang baru. Penjemuran kerupuk ini dilakukan pada tempat khusus yang dibuat dari batang bambu oleh para tetangga. Dulunya produksi kerupuk Iyai hanya setengah karung. Seiring berjalannya waktu, lambat laun usaha kerupuk Iyai dalam sehari dapat menghasilkan kerupuk mencapai 6 karung. Pemasaran kerupuk ini bukan hanya untuk para warga Kampung Legok, tetapi juga sudah dipasarkan ke luar daerah seperti Pendopo, Karangendah, Muara Enim, dan juga ke kota Prabu Muli. Untuk harga kerupuk Iyai per bungkusnya Rp4.000 sampai Rp10.000. Sedangkan jenis kerupuk yang diminati masyarakat adalah jenis kerupuk putih dan kerupuk jange. Salah seorang pembeli kerupuk, Sumiati, mengakui sudah terbiasa membeli kerupuk di sini sebagai pelengkap makan sehari-hari. Dirinya menilai kerupuk produksi Iyai enak dan gurih rasanya, serta harganya terjangkau. Ya, rasanya enak, gurih,
untuk makanan sehari-hari. Biasanya ibu beli kerupuk yang mana? Yang putih sama yang merah, sama jange tuh. Rasanya gimana Bu? Rasa kerupuk merah, rasa ikan. Kalau itu rasa bawang. Iya sama, cuman kalau beli di pasar kan jauh. Kalau beli di pabriknya dekat. Usaha kerupuk Iyai ini membantu para tetangganya untuk bekerja secara mandiri. Juga dapat mendukung terwujudnya program pemerintah dalam peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, usaha kerupuk ini juga dapat membantu pemerintah dalam mencanangkan program pemulihan ekonomi nasional akibat dampak COVID-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM.